Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widudiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri kami, yaitu Tuan Konishi Koicho. Tapi dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tergantung cara kerja dari PPKI. Benar sekali, saya setuju dengan Anda, Terauchi. Karena PPKI adalah badan yang menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan ini. Maaf, tetapi pemerintah Jepang meminta untuk memerdekakan Republik Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baik, Tuan Terauchi, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Karena kita harus membicarakannya terlebih dahulu dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami undur diri dulu. Terima kasih. Oh, baiklah. Hati-hati di jalan dan terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Syuhan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Dia kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan asal proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita pasti saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Baiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Selamat malam, Bung Karno. Silakan masuk dulu. Sebelumnya ada gerangan apa lagi kalian kembali ke sini? Selamat malam semuanya. Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami segera meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Begitu ternyata setujuan saudara-saudara kemarin. Begini, Tuan Syahrir. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa bukankah sudah ada badan yang merumuskan itu? Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal yang harus disiapkan. PPKI merupakan bentukan Jepang. Tetapi memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baiklah, Bung Karno. Kalau memang pendapat Anda seperti itu, apalah daya kami undur diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumar Sumarti. Selamat malam, Bung Karno. Saudara-saudara lagi ternyata. Ada perlu apa lagi saudara-saudara kemarin-kemarin? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan terjadi pembunuhan besar-besaran besok hari. Mendengar kata-kata
ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri. Ternyata itu tujuan saudara-saudara kembali kemari. Ini batang leher saya. Bawalah saya ke pojok dan potong leher saya malam ini. Tidak perlu menunggu hari esok. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh tidak kepuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh, Sodanko, Singgah yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno? Kalau proklamasi hak disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju bahwa proklamasi itu dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus memikirkan masyarakat yang memang menjadi korbannya. Tetapi bukan. Kami ini golongan muda. Dan Anda jangan khawatir. Tentara PEDA akan selalu berada di belakang Anda dan selalu mengawasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu mau kalian. Naskah proklamasi akan saya rumuskan setelah saya kembali ke Jakarta. Sodanko Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Sesampainya di Rengas Dengklok, ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini akan dijalankan pada tanggal 17. mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menjelaskan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 membuat saya merasa mendapatkan harapan. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamada Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi PETA setempat, Judanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta bersama Laksamada Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan Laksamada Maeda, itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Selamat datang Bung Karno, silakan pakai rumah saya jamin aman. Terima kasih banyak. Ruangan mana saja yang bisa saya pakai? Kalian bisa pakai ruang makan dan juga serambi depan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut seharusnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Baiklah, tolong ketikan usulan itu, Sayuti. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit,
Katanya, tanpa ada yang menyuruh, Latif Hedraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke depan tiang. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hedraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya dengan cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia telah merdeka, bangsa baru telah lahir.